Jumpa kembali di MDT Journey Expression of Life. Pagi ini saya mencoba sharingkan teman-teman dengan temanya hidup sempurna bagi Tuhan adalah hidup dengan mengasihi dan mengalah kepada sesama, bahkan kepada musuh kita. Dari landasan kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 16 dan kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48. Jadi yang saya alami teman-teman, hidup sempurna bagi Tuhan. Awalnya saya pikir Tuhan adalah seperti apa ya? Jadi seperti andalan hidup kita gitu. Jadi kalau dari sisi pengusaha, dari sisi duniawi, ya seperti Tuhan itu image pertama itu adalah seperti pesugihan kita gitu. Bagaimana kita bisa mencapai target sukses duniawi itu dengan mengandalkan Tuhan gitu. Dengan cara mengikuti perintah dan peraturan firman Tuhan. Tapi dalam realita berjalannya waktu teman-teman, dengan makin dalamnya pengenalan akan firman Tuhan, dengan makin lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, dengan pelan-pelan belajar untuk berani melakukan firman Tuhan, ternyata apa yang kita anggap Tuhan itu adalah sebagai andalan kita, sebagai pegangan kita dalam hal untuk mencapai target sukses duniawi, ternyata tidak terjadi teman-teman. Jadi apalagi apabila kita anggap Tuhan itu adalah seperti pesugihan kita gitu. Orang dunia teman-teman pada umumnya, orang yang berkeyakinan pada umumnya berpikir bahwa target yang utama dalam hidup itu adalah bagaimana mencapai kesuksesan di dunia ini teman-teman. Bagaimana mendapatkan bahagia di dunia ini. Bagaimana untuk bisa mendapatkan hal-hal pemenuhan nafsu duniawi untuk keangkuhan, kesombongan kita di dunia ini. Jadi parameter orang dunia itu seperti itu teman-teman. Dan itu dianggap oleh orang dunia, orang yang berkeyakinan, dalam arti kata orang yang beragama tapi kurang benar mengenal Tuhan Allah dan firman Tuhan Allah, beranggapan bahwa target sukses duniawi, kebahagiaan duniawi dan pemenuhan hal-hal duniawi ini di dunia ini adalah memang yang benar teman-teman. Tapi ternyata setelah kita pelajari lebih dalam, itu terbalik semua teman-teman. Apa yang Tuhan inginkan itu terbalik semua. Bahkan kalau disimpulkan, ya Tuhan lebih mengajar kita bagaimana untuk mau mengasihi, bahkan mengalah gitu kepada sesama kita, bahkan musuh kita gitu. Nah ini yang kadang-kadang sulit sekali dicerna dengan akal sehat manusia teman-teman. Makanya apabila kita mengikuti taat gitu, mengikuti perintah peraturan firman Tuhan, ya berujungnya akan seperti itu teman-teman. Bahwa berujung bahwa kita ini dianggap tidak wajar oleh dunia, bahkan dunia akan anggap kebodohan. Nah ini pagi ini saya coba mau sharingkan teman-teman, tapi saya balik dengan cara membacakan firman Tuhannya Allah dulu gitu, supaya teman-teman bisa tahu bahwa di pola-pola pikirnya Tuhan Allah itu beda sekali teman-teman. Jadi sempurna dalam arti kata hidup kita akan dinilai sempurna oleh Tuhan itu sangat bertentangan dengan apa yang dunia rancang dan kehendaki teman-teman. Nah ini kembali lagi teman-teman mesti sadar, apabila mengikuti Tuhan gitu, kita ingin taat kepada Tuhan, ya kita tidak bisa menghindar dari bagaimana mentaati, menuruti gitu apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya. Nah problemnya teman-teman, kadang-kadang kita tidak mengenal firman-Nya, kita tidak mengerti firman-Nya, tapi kita dengan lantang gitu, dengan mudah katakan bahwa kita percaya Tuhan dan kita ya taat kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan dan taat kepada Tuhan. Tapi realitanya teman-teman, ya kita tidak melakukan firman Tuhan gitu. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, bagaimana bisa kita katakan bahwa kita percaya Tuhan atau taat kepada Tuhan? Nah ini yang jadi kendala teman-teman. Jadi pagi ini saya coba mau sharingkan dulu apa yang dikatakan dalam kitab Matius pasal 5 teman-teman, ayatnya dari 1 sampai 16 dan nanti menyambungkan lagi kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48 teman-teman. Nah ini judulnya itu ucapan bahagia gitu, ucapan bahagia, khotbah Nabi Isa di bukit gitu. Ini dengan perikopnya judulnya ucapan bahagia gitu. Ketika Nabi Isa melihat orang banyak itu, naiklah ia ke atas bukit, dan setelah ia duduk, datanglah murid-muridnya kepadanya. Maka Nabi Isa pun mulai berbicara dan mengajar
mereka, katanya. Nah ini mulai aneh-aneh nih teman. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Dan jadi dikatakan di sini bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini bisa diartikan teman-teman, seolah-olah Tuhan senang kita miskin. Padahal bukan begitu teman-teman. Yang disebut kita miskin di dalam ini adalah miskin di hadapan Allah. Dan Tuhan inginkan gitu. Kita itu bukan miskin dalam arti kata miskin di dunia ini teman-teman. Yang Tuhan inginkan adalah kita miskin di hadapan Allah. Tapi bukan berarti kita harus miskin gitu. Ya harusnya logikanya apabila kita sudah lebih mengerti akan firman Tuhan, justru yang terbaik itu terbalik teman-teman. Bagaimana caranya kita harus kaya bagi Tuhan gitu. Bukan kita kaya seperti orang dunia atau orang berkeyakinan rancang dan kehendaki bahwa kaya itu adalah untuk kita, untuk si manusianya. Tapi kalau dalam firman yang di ayat ini gitu, ya seolah-olah ya diajarkan bagaimana ya untuk kita bisa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Dalam arti kata, dalam realitanya boleh-boleh aja kaya di dunianya teman. Tapi kekayaan itu kekayaan itu difungsikan untuk keperluan yang Tuhan inginkan, Tuhan rancang dan kehendaki. Nah ini kita mesti luruskan teman-teman. Jadi jangan sampai disalahartikan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah itu karena mereka yang mempunyai kerajaan surga. Terkesan seolah-olah kita harus hidup miskin di dunia ini. Pengertian saya tidak seperti itu teman-teman. Justru harus terbalik. Semakin kita mengenal lebih dalam akan firman Tuhan, kita makin mampu mengerti akan firman Tuhan. Justru kita ini harus kaya teman-teman. Bagaimana hidup di dunia itu harus kaya, sehingga kita bisa menjadi efektif, maksimal, menjadi alat Tuhan dalam hal memberitakan kebenaran firman Tuhan, supaya sesama kita diselamatkan, dan kitanya yang memberitakan kebenaran firman Tuhan itu yang bisa menjadi ya satu keluarga kerajaan Tuhan di dalam surga nanti, yang mengatur ya warga surga yang mau melakukan firman Tuhan ini. Jadi kembali lagi, kekayaan ini dibutuhkan sekali teman-teman untuk kepentingan menjadi alat Tuhan. Tetapi kalau kekayaan ini istilahnya digunakan untuk kepentingan pribadi manusianya, nah ini yang bertentangan teman-teman, bertentangan. Jadi istilahnya nanti kata-kata di sininya yang dikatakan bahwa berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah karena mereka yang mempunyai kerajaan sorga. Tapi kalau orang dunia kan kebalik teman-teman, berbahagialah orang yang kaya gitu, kaya di dunia ini gitu, bukan di hadapan Tuhan tapi di dunia ini gitu ya, karena mereka lah yang mempunyai dunia ini gitu. Nah pola-pola pikir seperti ini adalah pola-pola pikir rancangan dan kehendaknya iblis teman-teman. Rancangan dan kehendaknya duniawi, rancangan dan kehendaknya orang dunia atau orang berkeyakinan. Kurang lebih bunyinya seperti itu teman-teman. Cuma yang sangat disayangkan, khususnya bagi orang yang berkeyakinan, karena orang berkeyakinan itu ya kalau ditanya percaya enggak kepada Tuhan, pasti jawabnya percaya teman-teman. Apakah memang dia mau taat perintah peraturan firman Tuhan? Pasti jawabnya mau taat gitu. Nah problem yang timbul itu, dia tidak sama sekali, orang berkeyakinan itu sama sekali tidak mengenal firman Tuhan dengan benar. Atau kalaupun mengenal firman Tuhan dengan mengenal firman Tuhan, tapi belum tentu benar teman-teman. Karena pengertiannya bukan dari pengertian pikiran perasaan kehendak Tuhan, tapi pengertian itu dari pikiran perasaan kehendak manusia itu sendiri. Nah ini berarti bisa mengenal tapi tidak mampu mengerti dengan benar teman-teman. Tidak sesuai dengan apa yang Tuhan pikir, rasakan dan kehendaki gitu. Nah kalaupun misalnya sudah mengenal, ya sudah mampu mengerti dengan benar, belum tentu juga mampu melakukannya teman-teman. Jadi mengenal, oke, sudah mengenal. Mampu mengerti, oke, sudah mampu mengerti. Tapi dalam hal melakukan firman Tuhan, ini tidak mudah teman-teman. Di firman Tuhan katakan, apabila kita benar-benar mencari Tuhan lebih dalam dan terus merenungi firman Tuhan untuk makin mampu mengerti, Tuhan satu saat akan bukakan teman-teman bahwa untuk melakukan firman Tuhan itu butuh roh Tuhan gitu ya, karena roh Tuhan adalah sebagai kuasa supranatural yang dari Tuhan bagi kita, sehingga kita berani untuk melakukan firman Tuhan, berani beriman, berani percaya, berani menanggung penderitaan atas melakukan firman Tuhan itu teman-teman. Yang namanya roh Tuhan itu di fungsi itu ada kuasa,
kasih karunia yang dari Tuhan itu untuk percaya terhadap firman Tuhan maupun untuk kuat gitu, menderita dalam melakukan firman Tuhan itu. Tanpa ada firman Tuhan, tanpa ada roh Tuhan yang dihidupkan dalam kehidupan melakukan firman Tuhan itu, rasanya tidak akan mampu. Jangankan untuk mampu melakukan firman Tuhan, teman, untuk mengerti firman Tuhan pun sudah satu kendala, teman-teman. Ya, tanpa ada roh Tuhan itu, untuk mampu mengerti firman Tuhan tidak mudah gitu. Jadi kembali lagi, butuh kemauan untuk mencari Tuhan, ya butuh kedalaman untuk mengenal firman Tuhan, butuh merenungi untuk mampu mengerti firman Tuhan, dan butuh ya berani gitu, berani untuk melakukan firman Tuhan. Nah, itu semua diringkas, kita butuh firman Tuhan dan kita butuh roh Tuhan, teman, untuk supaya kita mampu melakukan firman Tuhan. Kuncinya di situ, teman-teman. Jadi kembali lagi di sini yang saya perlu tekankan di ayat 3 ini adalah di kitab Matius pasal 5 ayat 3 ini, ya miskin itu dalam arti kata di sini berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Jadi kalau orang yang miskin di hadapan Allah itu bukan berarti harus miskin, teman-teman. Orang yang miskin di hadapan Allah itu bisa kaya sekali gitu, tapi dia tidak pernah ngerasa kaya untuk diri dia sendiri. Ya tetap dia merasa bahwa miskin di hadapan Allah. Kenapa? Karena mereka beranggapan bahwa kekayaan ini adalah milik Tuhan Allah dan akan digunakan untuk kepentingan ya Tuhan Allah. Ya saat kita menjadi alat Tuhan, memberitakan kebenaran firman Tuhan kepada sesama, ya kita butuh kekayaan itu, teman-teman. Nah ini yang disebut harus kaya, harus miskin di hadapan Allah, tapi dalam arti kata kaya secara duniawi untuk menjadi alat Tuhan gitu. Maksudnya gitu, teman-teman. Nah, yang ayat 4-nya, berbahagialah orang yang berduka cita karena mereka akan dihibur. Nah, ini di sini dikatakan juga kan aneh, teman. Berbahagialah orang yang berduka cita. Bagaimana orang harus berduka cita? Nah, firman Tuhan katakan, apabila kita tidak mengalami duka cita dalam kehidupan kita di dunia ini, bagaimana kita bisa mencari Tuhan sebagai yang menghibur kita? Bagaimana firman itu bisa menjadi penghiburan kita? Gak bisa, teman. Apabila kita sudah bahagia di dunia ini, rasanya kita tidak pernah akan bisa mengharapkan mencari Tuhan atau firman Tuhannya gitu, karena kita sudah mendapatkan satu sukacita di dunia ini. Makanya di firman ayat 4 ini terbalik, berbahagialah orang yang berduka cita gitu, yang berduka cita atas dunia ini, sehingga orang tersebut akhirnya mencari Tuhan, mencari sukacita dan penghiburan yang dari Tuhan maupun dari firman Tuhan gitu. Maksudnya ayat 4 seperti itu, teman-teman. Begitupun ayat 5, berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Nah, kalau cerita di dunia kan malah kebalik, teman-teman. Kalau di dunia kan hukum rimba gitu, orang yang kuat ya berarti yang menang gitu. Nah, itu seperti di rimba, di hutan, ya binatang-binatang hidup itu seperti itu, teman-teman. Binatang yang kuat ya akan bisa bertahan gitu, lebih bertahan daripada binatang yang lemah. Tapi kalau dari prinsipnya Tuhan kebalik gitu, bagaimana kita harus hidup itu dengan lemah lembut, teman-teman. Ya karena kalau sampai bisa lemah lembut, ya firman Tuhan katakan bahwa mereka itu adalah yang memiliki bumi gitu. Nah, ini kan aneh, teman-teman. Kalau dengan pola pikir yang duniawi gitu ya, aneh. Masa sih yang namanya kita harus lemah lembut malah kita dapat memiliki bumi gitu. Ini yang dianggap nggak wajar oleh duniawi seperti itu, teman-teman. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran karena mereka akan dipuaskan. Nah, ini juga dikatakan bahwa harus lapar dan haus akan kebenaran itu ya orang yang benar-benar mau mencari terus, teman-teman, mau mencari kebenaran firman Tuhan itu apa gitu. Mencari Tuhan itu apa? Di dalam kitab Matius pasal 6:33 juga dikatakan, teman-teman, bahwa ya Tuhan, firman Tuhan katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran, baru yang lain akan tambahkan. Dan tidak berbeda jauh, teman-teman, dengan Matius pasal 5 ayat 6 ini. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran gitu, karena mereka akan dipuaskan. Meskipun dalam arti kata waktu kita mencari lapar dan haus untuk mencari akan kebenaran, kadang-kadang nanti di satu titik kita alami depresi. Nah, itu yang pagi ini juga saya alami, nanti saya ceritakan di draft aja, teman-teman. Berbahagialah orang yang murah hatinya karena mereka akan beroleh kemurahan gitu. Nah, ini Tuhan ajarkan bagaimana kita bermurah hati supaya kita mendapatkan kemurahan juga. Berbahagialah orang yang suci hatinya karena mereka akan melihat Allah. Nah, orang yang tidak suci hatinya dalam arti kata tidak kudus hatinya, tidak dalam arti kata kudus itu kan bagaimana maunya orang memisahkan
pola pikir dan kehidupannya dengan cara-cara apa yang Tuhan perintah peraturan dalam firman-Nya, teman. Itu namanya orang suci, orang kudus, ya seperti itu. Dan meskipun untuk menjadi suci dan kudus kadang-kadang jadi mesti melakukan hal-hal yang kurang wajar gitu. Bagi dunia dianggapnya aneh, teman-teman. Kenapa kok mau-maunya? Bahkan bisa dianggap kebodohan gitu untuk melakukan kesucian, kekudusan seperti yang Tuhan rancang kendaki, itu bisa menjadi ketidakwajaran dan bisa menjadi kebodohan bagi dunia dan orang yang berkeyakinan, teman-teman. Berbahagialah orang yang membawa damai, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Berbahagialah orang yang dianiaya oleh sebab kebenaran, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Nah ini kalau sampai kita melakukan firman Tuhan, berarti kita melakukan kebenaran, teman-teman. Ya biasanya kita akan menghadapi aniaya dunia, teman-teman. Kenapa dunia menganiaya kita sebagai pelaku firman Tuhan? Karena memang kita waktu melakukan firman Tuhan dianggap hal yang tidak wajar dan hal yang bodoh. Jadi siapa yang menganiaya kita? Yang pada umumnya yang menganiaya kita justru keluarga dekat kita, teman-teman. Jadi keluarga kita, ya suami bisa saja yang menganiaya istrinya, istri yang bisa menganiaya suaminya, atau bisa juga anaknya, atau orang tuanya, atau mertuanya gitu. Jadi bisa seperti itu. Nah kalau kita meningkat lebih jauh lagi, bisa juga dari keluarga kecilnya, berarti keluarga kakak adiknya gitu. Itu yang bisa menganiaya kita. Nah lebih besar lagi bisa juga keluarga besar kita, ya keluarga paman dan bibi kita yang menyayangi kita. Lebih luas lagi bisa juga komunitas, teman-teman, komunitas kita gitu. Bisa juga masyarakat di sekitar kita. Jadi ya itu kembali lagi, aniaya oleh kebenaran itu adalah hal yang bisa kita alami apabila kita melakukan firman Tuhan, teman. Kenapa? Ya karena tadi katakan, karena melakukan firman Tuhan adalah ketidakwajaran dan kebodohan bagi orang dunia atau orang berkeyakinan. Meskipun orang dunia dan berkeyakinan itu bisa dalam bentuk ya keluarga kita sendiri, bisa keluarga kecil kita, keluarga besar kita, komunitas kita, dan masyarakat kita, teman-teman. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat gitu. Nah ini Tuhan katakan, apabila berbahagialah orang yang dianiaya karena memang melakukan firman Tuhan, memfitnah kita segala macam gitu. Ya tapi memang kuncinya yaitu, teman-teman, harus berbahagia apabila kita memang taat, percaya kepada perintah peraturan firman Tuhan gitu. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Nah di firman Tuhan katakan bahwa yang merasakan aniaya itu sebenarnya bukan cuma kita saja sebagai pelaku firman yang sekarang gitu. Dari banyak cerita nabi-nabi yang terdahulu gitu, ya semua juga mengalami aniaya seperti kita, teman-teman. Bahkan kalau dari sisi Nasrani, Nabi Isa pun juga mengalami hal aniaya seperti lebih-lebih dari kita gitu. Sampai physically harus wafat, harus meninggal dunia, kita masih belum. Kalau dari sisi Nasrani, Nabi Isa adalah sebagai sulungnya kita, sehingga kita harus mentaati, mengikuti tuntunan dan panutan gitu ya, bahwa apa yang dilakukan Nabi Isa itu adalah apa yang harus kita lakukan juga, teman-teman. Dan berujung pasti nggak enak, teman-teman. Yang melakukan firman Tuhan itu nggak enak gitu, karena memang perbedaan antara kebenaran duniawi dan kebenaran akhirat itu memang bumi langit, teman-teman gitu. Dan Tuhan tidak mengizinkan bahwa kita mengecam kebahagiaan di dunia ini. Yang dikhawatirkan kita tidak mau mencari akhirat akhirnya, teman-teman. Ya malah keenakan hidup di dunia ini sebagai target akhir kita hidup gitu. Nah padahal kalau dari sisi rohani kan kebalik, teman-teman, bahwa yang namanya target kita hidup itu kan bukan di dunia ini, tapi ada di akhirat nanti gitu. Nah ini juga dikatakan, teman-teman, garam dunia dan terang dunia. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Ya, lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu gitu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Tuhan Allahmu yang di dalam surga. Jadi firman Tuhan katakan bahwa kita ini harusnya, teman-teman, menjadi garam dunia. Kita ini harus bisa membuat
orang-orang di sesama kita itu memiliki cita rasa tentang kebenaran firman Tuhan, teman. Cita rasa akan kebenaran Tuhan gitu. Harus seperti itu. Kita ini harus menjadi terang dunia, dalam artian menjadi cahaya gitu bagi sesama kita. Ya, bahwa kebenaran firman Tuhan itu adalah yang benar gitu. Ya, hidup yang benar itu adalah bagaimana kita hidup dengan melakukan firman Tuhan Allah. Nah, ini teman-teman kita, Tuhan dan firman Tuhan inginkan kita ini menjadi garam dunia dan terang dunia. Garam dunia untuk menjadi cita rasa gitu bagi sesama kita. Terang dunia adalah menjadi cahaya bagi sesama kita. Nabi Isa dan hukum Taurat. Janganlah kamu menyangka bahwa Nabi Isa datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, ini kalau dari sisi Nasrani, teman-teman, bahwa yang namanya Nabi Isa itu datang, ada kelompok cerita ayat-ayatnya itu di kitab perjanjian baru, teman-teman. Kebenaran kalau di kitab Nasrani dibagi, kitab suci itu dibagi dua, kitab perjanjian lama dan kitab perjanjian baru. Kalau kitab perjanjian lama itu ya isinya kitab Taurat, kitab para nabi, adanya di kitab perjanjian lama, teman-teman. Nah, adapun waktu zamannya Nabi Isa itu sudah masuk ke dalam kitab perjanjian baru gitu. Jadi kitab perjanjian baru adalah penyempurna gitu, penyempurna dari penyempurna dan penggenap dari ya kelengkapan dari kitab perjanjian lama gitu. Jadi ayat-ayat perjanjian lama itu tetap bukan dihilangkan, teman-teman. Firman Tuhan katakan begitu ya, tapi disempurnakan, dilengkapi dengan ayat-ayat di kitab perjanjian baru itu, teman-teman. Jadi kitab bukan berarti kitab perjanjian baru datang itu meniadakan kitab perjanjian lama. Kadang-kadang ada teman yang mengartikan itu, teman-teman. Buat apa gitu ya membaca kitab perjanjian lama? Toh zamannya terakhir itu adalah zamannya Nabi Isa, ada kitab perjanjian baru. Tapi teman-teman yang ngomong seperti itu belum mengerti bahwa yang namanya perintah Tuhan dan firman Tuhan perintahkan itu adalah bagaimana caranya tidak membuang kitab Taurat dan kitab nabi-nabi, teman-teman, tapi bagaimana melengkapi dan menyempurnakan gitu, menggenapi dan menyempurnakan apa yang diperintahkan Tuhan dalam ayat-ayat kitab perjanjian lama itu ya menjadi dalam ayat-ayat yang di dalam kitab perjanjian baru gitu. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi ini, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dalam hukum Taurat sebelum semuanya itu terjadi. Karena itu siapa meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Nah, ini kembali lagi, teman-teman, jadi perintah firman Tuhan katakan bahwa ya kita ini harus mengajarkan hukum Taurat, tapi jangan cuma berhenti di hukum Taurat atau di kitab nabi-nabi saja, tapi harus sampai ya diajarkan juga ya ayat-ayat di dalam kitab perjanjian barunya, teman-teman. Harus ada gitu. Contoh yang paling gampang, teman, bagi pengusaha seperti saya gitu. Ya, apabila kita mengacu kepada hukum Taurat atau kitab nabi-nabi, contoh gitu. Ya, suksesi duniawi itu adalah target yang utama, teman-teman. Yang bagaimana kita mencari target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan duniawi kita gitu. Itu cerita target-target duniawi seperti itu. Tapi begitu kita nanti kombinasikan ayat-ayat tersebut di kitab perjanjian lama, di kitab Taurat, kitab nabi-nabi itu dengan kitab perjanjian baru. Nah, yang namanya bagaimana kita mendapatkan target sukses duniawi, bahagia duniawi, dan memenuhi bagaimana kebutuhan duniawi itu dirubah, teman-teman, disempurnakan, digenapi itu dengan ya kita berbuat begitu untuk kepentingan Tuhan Allah, bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan hidup kita di duniawi, tapi untuk kepentingan Allah supaya kita bisa hidup ya selamat di akhirat, bagaimana mendapatkan damai sejahtera di akhirat, bagaimana bisa masuk ke dalam surga di akhirat gitu. Nah, itu yang Tuhan di dalam ayat-ayat kitab perjanjian baru menghendaki seperti itu, teman-teman. Jadi tidak berhenti cuma di kitab perjanjian lama saja gitu. Di kitab perjanjian baru menghendaki seperti itu gitu. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamamu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang Farisi,
sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Jadi kalau kita sama sekali tidak menerapkan hukum-hukum Taurat atau hukum nabi-nabi aja, berarti kita sudah kalah sama ahli Taurat dan hukum kaum Farisi. Padahal ahli Taurat dan kaum Farisi juga tidak akan masuk surga apabila tidak menggenapi atau menyempurnakan ayat-ayat kitab perjanjian lama di kitab Taurat dan nabi-nabi itu dengan kitab perjanjian baru, ayat-ayat yang ada di kitab perjanjian baru gitu. Nah, kamu telah mendengar yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh, siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke mahkamah agama. Dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Jadi kita nggak bisa ngomentarin orang lain seenaknya kita, teman-teman, kalau kita menggunakan ayat-ayat di kitab perjanjian baru gitu. Sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu gitu. Segeralah berdamai dengan lawanmu selama engkau bersama-sama dengan dia di tengah jalan, supaya lawanmu itu jangan menyerahkan engkau kepada hakim dan hakim itu menyerahkan engkau kepada pembantunya dan engkau dilemparkan ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau tidak akan keluar dari sana sebelum engkau membayar hutangmu sampai lunas. Kamu telah mendengar firman, jangan berzina. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya sudah berzina dengan dia di dalam hatinya. Nah ini teman-teman, bedanya seperti di ayat 28 gitu. Ya kalau arti kata zina aja, zina itu kalau di kitab perjanjian lama itu berbuat gitu, berbuat penyimpangan yang tidak halal gitu kan. Tetapi kalau seandainya di kitab perjanjian baru, jangankan berbuat zina gitu, berpikir untuk bisa seolah-olah berbuat zina saja sudah dosa, teman-teman. Jadi lebih susah kitab perjanjian baru itu ya, dalam arti kata menggenapi dan menyempurnakan kitab perjanjian lama itu lebih sulit, teman, dalam prakteknya. Karena apa yang kita pikirkan saja sudah seperti kita melakukan firman itu, apa kita melakukan gitu. Jadi apabila kita memikirkan zina, hanya baru memikirkan zina, ya dalam arti kata kitab perjanjian baru itu sudah seperti hukumnya itu seperti sudah melakukan zina gitu di kitab perjanjian lama. Jadi pasti lebih berat, teman, sanksi hukumnya gitu. Bahkan jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggalah dan buanglah itu, karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk ke dalam neraka. Telah difirmankan juga, siapa yang menceraikan istrinya harus memberi surat cerai kepadanya. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang menceraikan istrinya kecuali karena zina, ia menjadikan istrinya berzina. Dan siapa yang kawin dengan perempuan yang diceraikannya, ia berbuat zina. Jadi ini kalau kita memahami ayat 32 ini, Matius pasal 5 ayat 32 ini, teman-teman, ya menikah itu menceraikan itu tidak mudah, teman-teman. Karena ada konsekuensi dosa yang tetap harus kita tanggung gitu. Apabila kita menceraikan istri kita, atau mungkin kebalik, istri menceraikan suaminya gitu. Ya itu ada konsekuensi begitu, teman-teman. Jadi kita pun ya apabila sampai si istri kita atau suami kita nikah kembali, itu sudah jadi salah dua-duanya, teman-teman. Kita juga merasa salah ya membiarkan istilahnya pasangan kita jadi seperti berzina gitu. Nah begitupun dengan kitanya kan gitu ya, seolah-olah kita juga akan merasa kita masih melakukan hal yang tidak benar di hadapan Tuhan gitu. Kamu telah mendengar pula yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan bersumpah palsu, melainkan peganglah sumpahmu di depan Tuhan. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah sekali-kali bersumpah, baik demi langit karena langit adalah tahta Allah, maupun demi bumi karena bumi adalah tumpuan kakinya, ataupun demi Yerusalem karena Yerusalem adalah adalah kota raja besar gitu. Janganlah juga engkau bersumpah demi kepalamu, karena engkau tidak berkuasa memutihkan atau menghitamkan selai rambut pun. Jika ya, hendaklah kamu katakan ya. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat.
kamu telah mendengar firman, mata ganti mata dan gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu, melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, ya berilah juga kepadanya pipi kirimu. Nah ini di dalam pengenalan pengertian akan firman yang lebih dalam itu dikatakan begitu teman-teman. Sedangkan orang dunia kan beda gitu. Ya kalau memang orang berbuat misalnya berbuat kalau diumpamakan itu istilahnya mata ganti mata, gigi ganti gigi, itu kan kalau memang you sudah merugikan kita 10 kilo, ya you harus balikin kita 10 kilo dong. Kesannya kan seperti itu gitu. Tapi kalau dari sisi firman Tuhan malah kebalik teman-teman, bukan seperti itu ya. Malah kalau memang orang merugikan kita 10 kilo, kalau perlu kita tawarin gitu ya, untuk lebih merugikan lagi 10 kilo berikutnya gitu. Jadi ya hal ini dianggap nggak wajar teman-teman, bodoh sekali gitu. Ya jangankan kita menyodorkan untuk rugi 10 kilo lagi gitu. Kita tidak meminta kerugian kita 10 kilo aja sudah dianggap ketidakwajaran dan kebodohan. Apalagi apabila kita menyodorkan kembali gitu ya untuk dirugikan 10 kilo lagi berikutnya. Nah ini teman-teman yang disebut melakukan perintah peraturan firman Tuhan itu tidak wajar bagi duniawi, bahkan dalam kebodohannya. Contohnya seperti ini teman-teman, ditampar pipi kanan kasihin pipi kiri, jadi dirugikan 10 kilo kasihkan 10 kilo berikutnya gitu. Jadi ini benar-benar hal yang tidak wajar dan kebodohan gitu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Jadi ada orang yang mengingin baju kita, malah jubah kita diserahkan juga katanya. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Jadi seolah seperti itu, selalu mengalah gitu, mengasihi dan mengalah. Berilah kepada orang yang meminta kepadamu, dan janganlah menolak orang yang mau meminjam daripadamu. Ya, jadi kita istilahnya mesti memberi gitu kepada orang yang membutuhkanlah, tapi jangan menolak gitu. Ya orang yang mau meminjam daripada kita. Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan dibencilah musuhmu gitu. Kalau bicara secara duniawi umumnya gitu. Ya kamu telah mendengar firman, kalau kita bicara di perjanjian lama gitu ya, atau di hukum Taurat atau kitab nabi-nabi, ya kamu telah mendengar firman, kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Kasihlah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, nah ini cerita Nabi Isa di kitab perjanjian baru gitu ya, kasihlah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Nah ini juga sudah dianggap hal yang aneh teman-teman. Kok jadi kita malah mesti berdoa? Ya kita mesti mengasihi, kita harus berdoa bagi musuh kita loh. Ya musuh kita tidak kita apa-apain aja sudah mestinya bagus teman-teman. Tapi dalam prakteknya dalam kitab perjanjian baru itu penggenapan firman Tuhan Allah di kitab Taurat dan kitab nabi-nabi itu tuh adalah lebih sempurna dari sisinya Tuhan Allah teman-teman, sempurnanya. Nah sempurna dari sisi Tuhan Allah yang di tema saya katakan ya harus isinya mengasihi dan mengalah terhadap sesama kita, bahkan musuh kita gitu. Nah ini yang tidak mudah teman-teman. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Tuhan Allahmu yang di surga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Tuhan Allah kan seperti itu teman-teman. Ya tidak bisa karena ini orang jahat berarti nggak dibagiin matahari gitu, nggak dibagiin hujan, kan tidak begitu. Ya Tuhan Allah tetap memberikan matahari dan hujan bagi orang yang benar dan jahat, ya orang yang baik dan jahat, orang benar atau tidak benar gitu. Ya itu sempurnanya Tuhan Allah seperti itu teman-teman. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Jadi kalau sampai kita mengasihi orang yang pantas dikasihi, ya apa sih bedanya sama orang-orang dunia gitu? Toh orang dunia juga melakukan hal yang sama gitu. Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang-orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu harus kamu sempurna, sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna gitu. Jadi Tuhan kategorikan kita sempurna, versi yang Tuhan rancang kehendaki adalah ya kuncinya gitu teman. Bagaimana kita hidup bisa mengasihi sesama kita, bahkan bisa juga mengasihi dan mengalah gitu kepada musuh kita. Jadi bukan cuma kepada sesama saja gitu ya, tetapi terhadap musuh kita pun harus mengasihi dan mengalah gitu. Nah ini
tidak mudah teman-teman. Kita sulit dapatkan dalam realita kita melakukan firman Tuhan. Itu yang saya rasakan seperti itu teman-teman. Dan kadang-kadang bisa menjadi depresi sendiri teman-teman. Ya, untuk melakukan firman Tuhan itu satu kendala yang berat itu ya di dalam jiwa kitanya gitu. Ya, tubuh kita, jiwa kita, roh kita ini apakah kita bisa gitu berbuat seperti yang sempurna yang Tuhan rancang dan kehendaki bagi manusia itu gitu. Ya, tapi kalau kita bicara apa yang Tuhan mau kita lakukan untuk sempurna, ya seperti itu teman-teman. Yang ujungnya cuma mengasihi dan mengalah kepada sesama kita, bahkan kepada musuh kita gitu. Nah, ini saya sudah bacakan di kitab Matius pasal 5 teman-teman, ayat 1 sampai 16, dan kitab Matius pasal 5 ayat 17 sampai 48 teman-teman. Nah, ini saya coba masuk lagi teman-teman ke dalam draft saya gitu. Nah, kitab Matius pasal 5 ayat 1 sampai 11. Makna bahagia dari sisi rohani firman Tuhan ajarkan secara berbeda ya teman-teman. Tidak bersamaan gitu, jadi bertentangan gitu ya dengan makna bahagia secara duniawi gitu. Berbahagialah orang yang miskin dan berduka cita serta lemah lembut, karena mereka mempunyai surga dan bumi gitu, surga dan bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran serta murah hati dan juga suci hati, karena mereka akan melihat Tuhan. Bahagialah orang yang membawa damai dan dianiaya oleh kebenaran serta dicela dan juga difitnahkan segala yang jahat oleh karena firman Tuhan. Nah, ini kalau kita simak inti-inti dari apa yang Tuhan ajarkan gitu. Ya, tentang kebahagiaan ini sudah terbalik semua teman-teman. Hampir terbalik semua dengan apa yang disebut bahagia secara duniawi gitu. Itu makanya balik lagi dikatakan bahwa firman Tuhan itu benar-benar dianggap tidak wajar dan juga kebodohan bagi dunia, karena dari cerita kebahagiaan saja sudah terbalik semua teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayat 12. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi sebelum kamu. Kebenaran firman Tuhan adalah ketidakwajaran dan kebodohan bagi orang dunia dan berkeyakinan. Ya, ini kembali lagi teman-teman, karena parameter sukacita dan gembiranya Tuhan itu adalah di surga gitu, di akhirat, bukan sekarang teman-teman. Sedangkan kalau cerita orang duniawi, orang berkeyakinan, yang namanya sukacita bahagia itu ya pengennya sekarang teman-teman. Nah, yang dikhawatirkan Tuhan itu apabila kita mendapatkan sukacita bahagia di dalam dunia ini, ya kita makin sulit teman-teman untuk bisa melepaskan cengkraman, lepas dari dunia ini masuk ke dalam akhirat gitu. Nah, mereka tidak sadar, manusia tidak sadar bahwa kalau di dunia ini adalah dari sisi kacamata rohani, dari sisi kacamata Tuhan dan firman Tuhan. Di dunia ini adalah temporary teman-teman, sifatnya kan sementara gitu. Bahkan di dunia ini adalah tempat proses gitu, proses penentuan, penghakiman dan penghukuman kita waktu kita meninggal dunia di dunia ini yang masuk ke dalam alam akhirat. Kita akan menghadapi penghakiman teman-teman. Apabila kita tidak melakukan firman Tuhan, berarti kita akan menemukan kebinasan yang kekal di dalam neraka. Dan apabila kita melakukan firman Tuhan, berarti kita akan menemukan kehidupan yang kekal di dalam surga. Kurang lebih begitu teman-teman. Nah, kalau kita sudah mengalami bahagia di dunia ini, ya bagaimana kita ingin melakukan apa yang Tuhan perintahkan di dalam akhirat nanti, pasti nggak melakukan itu teman-teman. Nah, ini bahayanya kalau kita tidak mengerti firman Tuhan lebih dalam. Itu seperti ini teman-teman. Matius pasal 5 ayat 13 sampai 16. Bagi Tuhan kita adalah garam dunia dan terang dunia. Demikian rasa dan terang kita menjadi cita rasa dan cahaya bagi sesama kita, sehingga sesama melihat perbuatan baik kita, dan perbuatan baik kita ini dapat memuliakan nama Tuhannya sendiri teman-teman. Matius pasal 5 ayat 17 sampai 26. Firman Tuhan katakan, ayat dalam kitab perjanjian lama harus diadakan, dan ayat dalam kitab perjanjian baru adalah sebagai penggenap dan penyempurnanya. Dan bagi yang melakukan ayat-ayat dalam kitab perjanjian lama dan juga ayat-ayat dalam kitab perjanjian baru, maka akan menduduki posisi yang tinggi di dalam surga. Nah, ini firman Tuhan katakan di dalam kitab Matius pasal 5 ayat 17-26 itu seperti itu teman-teman. Jadi kita harus melakukan
firman Tuhan sesuai yang ada di kitab perjanjian lama, tapi dalam arti kata disempurnakan dan digenapi dalam ayat-ayat di kitab perjanjian baru, teman-teman. Yang contoh paling gampang itu tadi, teman-teman, soal kekayaan aja. Bagi kita yang pengusaha atau orang-orang karir atau buruh itu, ya Tuhan itu bukan melarang kita itu tidak kaya gitu. Ya Tuhan itu tidak melarang kita kaya gitu. Tuhan itu tidak melarang kita miskin. Tapi yang Tuhan inginkan itu bagaimana kita bisa kaya di hadapan Tuhan gitu. Nah, kaya di hadapan Tuhan adalah bagaimana kita menjadi kaya ya demi kehidupan untuk Tuhan. Apa yang Tuhan perintahkan itu, bukan kaya itu demi kehidupan kita manusia di bumi ini, bukan itu, teman-teman. Jadi bagaimana kekayaan itu dimanfaatkan menjadi satu hal yang efektif, yang maksimal gitu, untuk menjadi alat Tuhan, ya bagaimana menyelamatkan, memberitakan kebenaran firman Tuhan melalui sesama-sesama kita itu, teman-teman, untuk bisa diselamatkan dengan reward untuk kitanya yang sebagai orang yang menjadi alat kepada sesama kita gitu. Ya rewardnya itu adalah bagaimana kita bisa hidup di dalam kerajaan keluarga Tuhan, di dalam kerajaan surga nanti, teman-teman, atau duduk di posisi yang lebih tinggi. Kalau firman Tuhan katakan tadi seperti itu gitu, bagaimana kita bisa duduk di posisi yang lebih tinggi gitu ya, atau bisa juga kita katakan yang menjadi tim gitu, timnya Tuhan dalam mengelola warga-warga surga yang ada di dalam surga, yang itu tadi yang tadi kita ditugaskan menjadi alat melakukan orang sesama kita melakukan firman Tuhan tadi, yaitu tugas kita seperti itu, teman-teman. Nah, Matius pasal 5 ayat 27 sampai 32, firman Tuhan dalam ayat kitab perjanjian baru jauh lebih sulit dilakukan karena tanpa perbuatan sekalipun, tetapi kita sudah menginginkannya dalam hati, maka kita sudah dianggap berbuat melakukannya. Ya, ini contohnya kayak tadi dijelaskan di firman yang istilah berzina tadi, teman-teman. Kalau bicara di kitab perjanjian lama, berzina itu kan sampai kita melakukan zina gitu. Tapi kalau bicara di kitab perjanjian baru, hukum itu sudah berlaku waktu kita sudah menginginkan atau berpikir atau menghendaki zina, teman-teman. Jadi belum melakukan zina pun ya kita sudah dianggap berdosa, teman-teman. Nah, ini jadi dalam pikiran kita saja sudah bisa menyebabkan dosa. Kalau kitab perjanjian baru hukumnya seperti itu, beda sekali dengan kitab perjanjian lama, teman-teman. Kitab Matius pasal 5 ayat 33-48, prinsip-prinsip kebenaran dalam kitab perjanjian baru adalah mengalah dan mengasihi. Tidak dapat diterapkan dengan mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi yang menganiaya kamu. Ya, Tuhan ingin kita hidup dengan sempurna sama seperti Tuhan Allah yang di surga adalah sempurna. Nah, ini kalau Tuhan, teman-teman mau tahu apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita, ya kita harus sempurna, teman-teman. Dan cuma untuk melakukan sempurna ini tidak mudah, teman-teman. Jadi seperti yang saya lakukan gitu ya selama ini gitu. Bagaimana saya sering katakan bahwa saya berasal dari keluarga yang menganut adat istiadat atau tradisi leluhur saja. Itu saya mengalami itu sampai umur 47 tahun, teman-teman. Tapi waktu 40-an saya sudah merasa bahwa ada sesuatu yang di dalam hati saya yang Tuhan sepertinya ingin gerakan saya. Jadi akhirnya dari sejak tahun 40, tahun 2000-an itu, umur saya 40 tahun itu, saya sudah mulai mencari Tuhan, teman. Meskipun tidak dengan langsung menerima Tuhan Allah dan menerima firman Tuhan Allah gitu. Jadi saya coba selama 7 tahun, teman-teman, dari 2000 sampai 2007 itu bergulat gitu dengan mencari Tuhan itu harus bagaimana terus, teman-teman, sampai ketemu tahun 2007 saya secara formalitas simbolis ya secara Nasrani dibaptis, teman-teman. Jadi terima Tuhan Allah dan terima firman Tuhan Allahnya. Nah, saya pelajari, teman, awal-awal saya mencari Tuhan Allah itu kan pasti karena saya sebagai pengusaha, saya pengen sekali memiliki satu Tuhan yang bisa saya andalkan, teman-teman. Ya, dan bahkan mungkin ngomong ekstrimnya bisa jadi pesugihan saya. Bagaimana? Karena parameter hidup saya saat itu gitu, karena belum mengerti akan kebenaran firman Tuhan. Jadi seolah target utama itu adalah ya seperti keluarga yang saya lainnya lakukan, baik itu orang tua saya, kakek nenek saya, keluarga besar saya, keluarga kecil saya, bahkan keluarga saya sendiri. Ya, target hidup
sebagai pengusaha itu adalah bagaimana mencapai sukses duniawi, teman-teman. Bagaimana memberikan bahagia duniawi dan bagaimana bisa memenuhi hal-hal duniawi yang demi keangkuhan atau kesombongan hidup sebagai bukti bahwa kita berhasil hidup. Awalnya seperti itu, teman-teman. Sasarannya seperti itu. Tapi dengan berjalannya waktu, teman-teman, tidak terasa gitu. Sejak saya mulai 2007 saya mulai belajar untuk lebih mengenal firman Tuhan, ya lebih mendalami terus-menerus akan firman Tuhan, lebih belajar untuk lebih mampu mengerti akan firman Tuhan, ya bagaimana Tuhan mulai hidupkan bahwa harus menghidupkan roh Tuhan agar saya bisa lebih mampu mengerti firman Tuhan, ya sebagai kuasa yang dari Tuhan, sebagai roh Tuhan yang ada di dalam saya sebagai kuasa gitu, sehingga saya lebih mampu mengerti dan akan firman Tuhan. Dan juga sekaligus roh Tuhan itu menjadi satu kekuatan juga, teman-teman, bagi saya untuk bisa berani gitu, lebih berani melakukan firman Tuhan. Nah, semakin lama, teman-teman, berjalannya waktu tidak sadar bahwa sudah berjalan sejak tahun 2000 sampai 2022 ini sudah 22 tahun berjalan, teman-teman. Ya, saya makin mengenal, makin mengerti gitu. Ya, apa sih yang diperintahkan dalam firman Tuhan itu gitu. Ternyata isinya terbalik semua, teman-teman, dengan seperti yang waktu awal saya mencari Tuhan Allah gitu. Ya, firman Tuhan Allah itu yang saya pengen sebagai andalan saya supaya hidup bisa selalu menang gitu, bukan mengalah tapi selalu menang dan bisa kaya gitu, dalam arti kata kaya untuk kepentingan duniawi saya gitu. Ya, saya benar-benar ya kalau lihat perkembangan sekarang jadi kok berbeda banget, teman-temannya. Bahkan sampai ini hari pun sudah berjalan 22 tahun, sampai ini hari pun saya masih kadang-kadang merasa depresi, teman-teman. Ya, apa yang saya lakukan sesuai dengan perintah firman Tuhan itu sudah hampir semua saya robah semua. Saya coba bertransformasi dari saya yang manusia lama saya menjadi manusia baru. Hobi-hobi pun semua sudah hampir semua ditinggalkan semua, teman-teman. Target-target hal-hal duniawi pun sudah hampir ditinggalkan semua. Karena firman-Nya mengatakan seperti itu. Dan saya taat melakukan itu, teman-teman. Tetapi di luar ketaatan yang saya lakukan itu, di bawah alam sadar saya kadang-kadang masih ada pemberontakan, teman-teman. Ya, ada merasa berontak bahwa kok jadi harus seperti ini. Jadi hidup itu benar-benar sudah tidak ada sesuatu yang diingini lagi di dunia ini, teman-teman. Nah, waktu kita hidup tidak punya target hidup di dunia ini, otomatis depresi, teman-teman. Kita bisa mengalami depresi gitu, karena tidak ada apa-apa yang diharapkan lagi hidup di dunia ini gitu. Ya, baik urusan kaitannya dengan tubuh saya gitu, baik kan kaitannya dengan jiwa saya, dengan pikiran perasaan kehendak saya, baik dari sisi rohaninya gitu. Jadi kadang-kadang bisa mengalami benar-benar down, bisa drop, bisa lonely, bisa depresi gitu. Karena tidak ada apa-apa yang diinginkan di dunia ini. Jadi hidup itu buat apa gitu? Ya, hari ke hari hidup itu untuk apa? Nah, sebaliknya, teman-teman, untuk bisa mengakui bahwa hidup itu yang Tuhan ingin adalah sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Dalam arti kata, kita mesti bisa mengasihi sesama, kita harus bisa mengasihi musuh kita, kita harus bisa mengalah kepada sesama kita, kita sudah harus bisa mengalah kepada musuh kita. Hal ini aja kita belum mampu lakukan, teman-teman. Belum bisa melakukan hal-hal seperti ini gitu. Nah, akhirnya bisa kejepit, teman-teman. Di satu sisi secara duniawi sudah kehilangan gitu, kehilangan rancangan dan kehendak untuk bisa mendapatkan target sukses duniawi, mendapatkan kebahagiaan duniawi, mendapatkan pemenuhan nafsu-nafsu duniawi gitu. Itunya kan sudah hilang, teman-teman. Berarti sudah tidak ada keinginan seperti orang-orang duniawi lagi. Tapi sebaliknya, teman-teman, untuk bisa masuk seperti yang Tuhan inginkan gitu, supaya kita sempurna seperti yang Tuhan rancang kehendaki untuk kita. Ini pun kita belum bisa, teman-teman. Waktu kita di posisi antara kita di dunia sudah seolah-olah tidak mengharapkan gitu, tapi masuk ke dalam rohani belum punya kemampuan, teman-teman, untuk melakukan
apa yang diperintah perintah Tuhan. Nah ini berasanya nggak enak sekali teman. Bisa benar-benar merasa depresi gitu. Yang depresi seolah apa ya yang harus kita lakukan gitu. Dari satu sisi kita sudah mulai meninggalkan hal duniawi, tapi dari satu sisi kita belum kuat untuk menerima hal rohani gitu. Nah ini yang jadi kendala teman-teman. Makanya pagi ini saya coba sharingkan gitu ya. Hidup sempurna bagi Tuhan adalah bagaimana kita hidup dengan mengasihi dan mengalah kepada sesama, bahkan kepada musuh kita. Dalam arti kata belum tentu apa yang kita kita inginkan waktu awal gitu, ya itu tidak bisa terjadi teman-teman. Dengan kunci harus mengasihi dan mengalah kepada sesama dan kepada musuh kita. Akhirnya banyak sekali hal-hal yang kita harus lakukan di luar apa yang kita rancang kendaki awalnya teman. Mudah-mudahan teman-teman bisa tangkap maksud saya. Jadi judulnya saya balikin lagi, hidup sempurna bagi Tuhan adalah hidup dengan mengasihi dan mengalah kepada sesama bahkan kepada musuh kita. Oke teman-teman, see you. Bye-bye.